Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita selaku umatnya dan insyaallah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah. Hadirin saya di sini ingin menyampaikan beberapa maklumat dan yang bertugas sebagai penceramah sekaligus imam pada malam ini yaitu Ustaz Muhammad Syukri Marpaung SPDI dan akan membawakan ceramah dengan tema puasa dan kesehatan. Dan bertugas sebagai bilal yaitu saudara Muhammad Ali. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada jamaah dari Jalan Dara 4 dan dari pihak-pihak lainnya yang telah memberikan takjil berbuka puasa pada hari ini dan yang bertugas sebagai memberi takjil untuk besok yaitu jamaah dari Jalan Dara 3. Dan kami juga ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajak putra-putrinya dalam mengikuti pesantren kilat Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, adik-ibu sini? Enggak kelihatan, samping sana. Ya. Masih semangat puasanya? Serius? Udah ada yang tinggal?
Ada yang tinggal puasanya? Hah? Jangan sampai lah. Masa tinggal? Kalau ibu-ibu tinggal wajar, datang bulan. Nah bapak-bapak datang apaan? Datang matahari? Enggak ada. Baik, tentunya di awal pembicaraan ini kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat. Di samping nikmat iman dan Islam, juga terutama nikmat Allah sampaikan umur kita di Ramadan ini. Kemarin kita berdoa kepada Allah di bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab ini, dan berkati umur dan hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah. Summa walhamdulillah, Allah telah sampaikan umur kita di Ramadan ini. Karena betapa banyak saudara kita, orang yang kita kenal, mungkin orang yang kita cintai, tinggal beberapa hari lagi Ramadan, Allah cabut umurnya. Ada mungkin sahabat kita tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan tiba, dicabut malaikat Israil nyawanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih sayang kepada kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya di Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan mendulang pahala sebanyak-banyaknya, bulan keberkahan. Semua pahala dilipat gandakan. Amalan-amalan sunat pahalanya pahala wajib, amalan-amalan wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang paling tua di sini, ada berapa umurnya? Paling tua ada 60 orang, ada 60 orang. Usia 60 tahun. Banyak. Jutaan 60. Kayaknya 18 semua ini. 18 dikit lagi. Maksud saya nanya umur itu gini Pak. Jika umur kita 60, katakan kita balik umur 15 tahun, berarti kita sudah menjalani puasa berapa tahun? 45 tahun. Pertanyaannya, 45 tahun kita menjalani Ramadan, apa yang sudah kita dapatkan dengan 45 tahun itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah Ramadan hari ini akan sama seperti Ramadan yang akan kita lalui? Selesai Ramadan, kelar semua. Habis Ramadan, habislah sudah. Yang tadinya waktu Ramadan kita rajin tarawih, kita rajin tadarus, sholat sunat kita gigih, bersedekah kita rajin. Begitu Ramadan selesai semua. Padahal tujuan Ramadan ini adalah untuk mendidik kita. Setelah Ramadan ini berakhir, kita ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka sia-sialah Ramadan ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Nanti kita bahas tattakunnya. Kita bahas dulu ayat ini satu persatu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun. Tidak. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena hanya orang berimanlah yang akan sanggup menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kalau berpuasa orang banyak, nahan haus dan lapar semua mungkin sanggup. Tapi orang yang menjalankan puasa dengan sempurna agak berat. Kenapa berat? Pertama, bukankah Rasulullah SAW mengatakan banyak nanti umatku berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Kalau menjalankan puasa, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa mungkin sanggup. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, berhubungan suami istri, ya kan? Apalagi naik motor, mampir warteg gitu. Naik motor nggak batal, mampir warteg naik batal. Ada aja naik motor. Kita naik motor batal, nggak ada naik motor, kita jalan kaki semua kita. Nah, kalau itu mungkin bisa. Tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa terutama adalah riba. Kalau laki-laki insya Allah sanggup deh nggak riba. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya berat dengan riba. Karena ibu-ibu kalau ditanya satu jawabnya 10. Ditanya, "Bu, dari mana?" Dia dari pasar tuh. Kalau ditanya satu kan jawabnya cuma satu, dari pasar. Udah kelar. Dia tengah. Dari pasar, cabai mahal, bawang mahal, minyak naik, ongkos angkot sekarang naik, semua. Padahal ditanya cuma satu. Dari mana, Bu? Dari pasar. Itulah. Riba itu apa Bapak Ibu sekalian? Riba adalah sesuatu yang apabila kita omongkan memang ada pada dirinya, tapi apabila dia dengar dia sakit hati atau tersinggung, itu riba. Contoh, orang itu jelek, pendek, pesek, jelek, belek, tonggeng, hitam, hidup lagi umpamanya. Memang dia begitu. Tapi kalau kita bilang tuh si hitam jalan, kita bilang kita memang benar, dia memang hitam, kita nggak salah. Tapi apabila dia dengar omongan kita, dia sakit hati, itulah riba yang ada pada dirinya. Itu membatalkan pahala puasa. Apalagi bohong, berbohong juga membatalkan pahala puasa. Puasa nggak batal, pahalanya hilang. Ada orang suka berbohong, ada Pak. Ada orang setiap omongannya pasti ada campur bohongnya. Ada orang saya temukan begitu. Kalau nggak bohong dia satu hari gatal-gatal badannya. Adakah orang begitu? Ada. Nah, dia pikir bohong itu bukan dosa besar. Berbohong itu dosa besar. Apalah manfaatnya berbohong? Jangan dibiasakan. Itu akan merusak karakter diri kita sendiri. Apabila kita sudah berbohong sekali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah kita lakukan. Maka berbohong bagian dari dosa besar dan membatalkan pahala puasa. Kalau mencium istri batal nggak puasa? Mencium istri batal nggak kalau puasa? Nggak batal. Yang penting menciumnya jangan dengan nafsu, dengan kasih sayang. Bapak pulang kerja, ya kan? Ya kangen sama istri, sama anak, cium pipi di kiri, cium pipi kanan, nggak batal puasa. Yang membatalkan puasa mencium pipi istri orang, baru batal. Baru batal. Kalau istri sendiri nggak batal. Kemudian banyak hal-hal yang membatalkan pahala puasa, jadi itu harus diingat. Kemudian kita lanjutkan ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang beriman yang sanggup menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang nganggur, yang tak bekerja, mungkin kerjanya cuma megang pulpen, nggak sanggup puasa. Nggak sanggup puasa. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjanya kuli, kerja berat, kerja kasar, karena memang imannya kuat, dia sanggup berpuasa. Itulah panggilan iman. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Saya kan kerja di rumah sakit, Pak. Bukti bahwa puasa itu sehat. Kata Rasulullah kan, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ada dokter, katanya. Kata dokter, besok Bapak mau dioperasi sama pasiennya. Pak, ada yang pernah dioperasi? Ada, saya rasa. Lalu kata dokter, karena Bapak besok mau dioperasi, Bapak harus puasa, kata dokter. Oh iya dok, iya. Kenapa harus puasa? Karena dengan berpuasa itu kondisi seseorang dalam keadaan fit badannya. Tapi kenapa kita lemah? Yang lemah itu nafsu kita. Kita tekan, itu yang membuat lemah. Nggak pernah dokter, baik dia dokter muslim, orang kafir, dokter, profesor pun nggak pernah menganjurkan kalau Bapak mau dioperasi besok, Bapak harus makan banyak-banyak biar kuat. Kalau perlu 3 bakul. Nah, ada itu. Puasa disuruh sama dokter. Bukti bahwa berpuasa itu sehat. Dan tidak pernah kita dengar orang gara-gara puasa mati. Tapi di bulan puasa orang mati banyak. Tapi bukan karena puasanya. Ya kan? Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita lanjutkan ayat ini. Banyak yang mau kita bahas nih ya. 5 menit lagi Pak ya. Kata Allah, kutiba alaikumus syiyam. Allah katakan kutiba. Allah tidak katakan wujiba. Padahal wujiba hukumnya wajib. Tapi Allah katakan kutiba. Asal katanya kata bayak tubuh kutiba. Seolah-olah Allah katakan, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu secara tertulis. Sudah permanen diwajibkan di dalam kitab. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga pernah diwajibkan secara tertulis kepada umat-umat sebelum kamu. Tapi mereka hapus itu kewajiban itu di kitab-kitab mereka. Kira-kira begitulah maknanya. Kita tahu ada dulu puasa Daud. Puasa Daud itu dulu diwajibkan untuk Nabi Daud dan umatnya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin tidak. Begitu terus. Gantian wajib, puasa enggak, puasa enggak. Itu puasa Daud dan sekarang menjadi puasa sunat buat kita. Dan tidak ada sholat Daud. Yang ada puasa Daud. Nanti dipikirnya sholat Daud ada. Senin sholat, Selasa tidak, Rabu sholat, Kamis tidak. Enggak ada. Yang ada puasa Daud. Enggak ada sholat Daud. Kemudian ada juga puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam, 40 hari 40 malam. Kalau seandainya itu diwajibkan sama kita saat ini, saya yakin gak ada yang puasa kita. Jangankan 40 hari 40 malam, habis imsak sampai maghrib aja kadang kita lemasnya lebay. Yang katakan gak kata. Lo kenapa gua puasa? Lemes banget. Apalagi kalau tengah hari jam 2 siang terik melihat teko berkeringat. Tahu teko berkeringat? Berarti dalamnya ada apa? Es batu. Suka ruangan itu. Lalu iman goyang dibuatnya. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat sebelum kamu. Makanya kita lanjutkan ayat ini sedikit lagi. Kemudian la'allakum tattaqun. Nah, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa dengan puasa ini. Makanya saya tanya tadi dari umur tadi, apakah kita menjadi bertakwa setelah Ramadan ini? Ini kan bulan kompetisi. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa ada 2.
Bukankah pintu di akhirat sana, di surga sana ada 8 pintu? Ada namanya babus sholah, pintu orang yang bertakwa karena sholatnya. Cirinya besok di akhirat orang itu wajahnya bercahaya karena bekas-bekas wudhunya. Makanya kalau berwudhu hati-hati, jangan sampai umpamanya tangan, jari sampai siku. Wajib kan? Ada satu titik yang tidak kena air, tidak sah wudhu. Disunnahkan kita melebihkan air wudhu kita supaya nanti itu ikut bercahaya di akhirat, menjadi tanda para malaikat. Oh, ini orang yang bertakwa karena sholatnya, masuk pintu surga namanya babus sholah. Nah, tanda orang yang berpuasa di Ramadan ini pun ada. Bertakwa karena puasanya. Salah satunya kata Rasulullah, mulut orang yang berpuasa itu harumnya, baunya di sisi Allah. Sisi Allah, jangan di sisi manusia. Sisi manusia bau naga itu. Dia sahur makan jengkol sama petai aja. Habis makan jengkol sama petai nggak gosok gigi. Habis sholat subuh langsung tidur karena hari libur. Bangun-bangun dekat johor. Habis bangun langsung ke masjid ambil wudhu. Datang masjid nggak pakai masker kan? Bawahnya Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sana. Pas ada nama temannya pingsan temannya gara-gara dia. Di sisi manusia, di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu harumnya bagaikan minyak kasturi, kasturinya surga. Maka di akhirat besok, wangi orang yang berpuasa mulutnya 1 kilometer sudah tercium malaikat. Oh, ini harum baunya. Tercium malaikat, panggil malaikat. Loh, sini. Ahli surga namanya Babur Royan. Pintu surga yang namanya Babur Royan. Pintu-pintu surga karena orang bertakwa karena puasanya. Terakhir, orang bertakwa karena puasa ini nanti setelah Ramadan ini berakhir. Jika ditanya, apakah kita bertakwa setelah puasa ini? Oh, saya nggak tahu. Harus tahu. Bagaimana cara melihatnya? Setelah Ramadan ini berakhir, kita tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Saya ulangi, orang yang bertakwa dengan Ramadan ini ciri-cirinya besok setelah Ramadan ini berakhir, dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Insya Allah, ya. Kenapa demikian? Di puasa ini kita jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak boleh makan. Rendang enak, lezat, siang hari haram. Jus mangga enak, siang hari haram. Istri halal, siang hari haram. Jangankan haram, bayar kafarat. Hati-hati bapak-bapak. Kafaratnya itu 2 bulan berturut-turut puasa. Sanggup nggak tuh? Dia udah 2 bulan itu katakan 60 hari. Dia udah puasa 58 hari, bayar kafarat. Tiba-tiba ke hari ke-58 batal, pulang dari awal. Itulah kafaratnya. Hati-hati. Kalau nafsu tahan dulu. Masih jangan dekat-dekat. Awas. Kira begitu. Ya, mudah-mudahan ini saja dulu. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya dalam menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menjalankan sholatnya, zikirnya, sedekahnya kencengin, ya. Jangan takut sedekah. Insyaallah sedekah itu bukan mengurangi harta, pasti akan menambah harta. Yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.